Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 29 Januari 2025. Sari berita penting. PLTA Kerinci milik Kala Group siap beroperasi Maret 2025, pasok listrik ke Sumatera. Berita kedua, jalan rusak parah di Tanah Sempenggal dikritik anak SD. Begini respon Bupati dan Pemkab Bungo. Berita ketiga, bobol gudang garam hampir setahun ini, pelaku ditangkap Polsek Padang Utara. Berita selengkapnya. Pembangkit listrik tenaga air PLTA Kerinci milik Kala Group dijadwalkan segera beroperasi dan mulai mengirim listrik ke PLN pada bulan Maret 2025. Kabar ini disampaikan langsung oleh pendiri Kala Group Yusuf Kala JK saat meninjau proses pembangunan proyek PLTA Kerinci di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Ini PLTA dengan kapasitas terpasang 480 MW. Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa diresmikan dan listriknya bisa digunakan untuk mengaliri daerah-daerah seluruh Sumatera, ujar Yusuf Kala. Dikutip dari media lain, Senin 27 Januari 2025, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 tersebut mengungkapkan bahwa jika proyek ini dapat beroperasi pada pertengahan bulan Maret 2025, maka pengerjaannya lebih cepat sekitar 7 bulan dari target awal yang ditetapkan pada November 2025. Pembangunan PLTA Kerinci sendiri dimulai sejak 2019. Ini lebih cepat dari target awalnya, yaitu November 2025 untuk COD Commercial Operation Date, tambahnya. JK juga menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian PLTA Kerinci yang menggunakan tenaga kerja dan pendanaan dari dalam negeri. Proyek ini dikerjakan oleh anak-anak kita sendiri. Saya berharap seluruh tenaga kerja profesional dan bekerja siang dan malam dapat memastikan proyek ini berjalan lancar dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas di Sumatera, tuturnya. PLTA Kerinci memiliki 4 turbin generator masing-masing dengan kapasitas 87,5 MW. Saat beban puncak, PLTA ini mampu menghasilkan energi listrik hingga 480 MW. PLTA Kerinci dimiliki oleh PT Kerinci Merangin Hidro KMH, sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga air yang berlokasi di Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi. PT KMH sendiri merupakan bagian dari Kala Group yang bergerak di sektor energi. Jika PLTA ini beroperasi sesuai rencana, maka listrik yang dihasilkan akan mampu memasok kebutuhan energi bagi 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Tak hanya itu, PLTA Kerinci juga akan menyuplai listrik ke jaringan transmisi Sumatera, termasuk Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Sebelumnya, Kala Energi telah sukses mengoperasikan PLTA Poso Piker dengan kapasitas 515 MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, serta PLTA Malaya berkapasitas 90 MW di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dengan tambahan PLTA Kerinci, Kala Group semakin memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan energi nasional berbasis energi baru terbarukan. Dengan percepatan penyelesaian proyek ini, diharapkan suplai energi listrik ke wilayah Sumatera semakin stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber berita Jambi One. Berita kedua, pemerintah Kabupaten Bungo terkesan enggan memberikan tanggapan terkait kritikan yang disampaikan sejumlah siswa sekolah dasar SD di Tanah Sempenggal.
Bupati Bungo Masyuri tidak menjawab pesan media ketika dimintai tanggapannya. Dalam pesan yang dikirim media menunjukkan centang 2 namun tidak dibaca Bupati Masyuri. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Bungo juga terkesan enggan memberikan tanggapan soal jalan tersebut. Maaf, pergi acara di dusun, singkat Kadis ketika dihubungi Senin 27 Januari 2025. Ketika diminta tanggapan sedikit, pesan WhatsApp media hanya dibaca saja. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan publik. Keterangan dalam postingan itu disebutkan bahwa jalan tersebut dilalui anak-anak baik pergi dan pulang sekolah. Jika kondisi cuaca hujan, maka jalan tersebut akan langsung berlumpur dan bahkan tidak bisa dilalui. Perbaikan jalan rusak tersebut sudah puluhan tahun dinantikan warga untuk segera diperbaiki. Warga sekitar mengharapkan agar Pemkab Bungo segera memperbaiki jalan tersebut. Mereka tidak meminta untuk langsung diaspal, namun paling tidak mendapatkan perbaikan. Miris begini kondisi jalan yang dilewati oleh anak-anak tanah sepenggal Bungo setiap pergi pulang sekolah. Jika kering masih aman dilewati, namun jika hujan kondisi jalan ini cukup parah untuk dilewati. Jalan di tanah sepenggal sudah puluhan tahun dinanti oleh warga sekitar untuk perbaikan. Jika tidak ada dana untuk diaspal, setidaknya diperbaiki saja dulu. Halo Mitra Gerindra, putri keterangan postingan video tersebut Minggu 26 Januari 2025. Sementara anak dalam video tersebut menyampaikan agar Bupati Bungo melihat kondisi jalan mereka. Bahkan Pak Bupati Bungo diminta agar iba atau kasihan melihat kondisi jalan rusak yang tiap hari dilalui mereka. Lihatlah kami Pak Bupati Bungo, aspal jalan kami. Ibu lihat kami, ucap anak dalam video tersebut. Postingan tersebut mendapatkan berbagai respon dari warganet. Ada yang menyebutkan kondisi jalan rusak tidak hanya terjadi di dusun desa saja. Kondisi serupa juga terjadi di jalan lintas dalam Kabupaten Bungo. Anak-anak ke sekolah harus melepas sepatu untuk bisa tiba di sekolah. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, tim aligator unit reskrim Polsek Padang Utara meringkus tersangka R berumur 25 tahun terduga melakukan pencurian di gudang garam B Jalan Tongkol, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Berangkat ke TKP pencurian di gudang garam. Kapolsek Padang Utara AKP Yuliadi Minggu 26 Januari 2025 mengatakan pelaku melancarkan aksinya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 lalu menggunakan satu unit mobil jenis Grand Max warna hitam. Pelaku masuk ke dalam gudang dengan cara membobol pintu gudang dan mengambil 8 karung garam. Aksi pelaku diketahui oleh korban sehingga pelaku melarikan diri dan meninggalkan mobilnya di TKP. Atas kejadian itu, korban pun melapor ke Polsek Padang Utara. Tambahnya, berdasarkan laporan dari korban, Kapolsek melalui Kanit Reskrim AKP Heru Gunawan memerintahkan tim aligator bergerak dan melakukan penyelidikan intensif. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, tim aligator unit Reskrim Polsek Padang Utara mendapatkan identitas terduga pelaku dan keberadaannya. Setelah mengetahui keberadaan pelaku, tim aligator mengamankan pelaku di salah satu warung di daerah Padang Sarai. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Padang Utara guna proses penyidikan dan proses hukum lebih lanjut. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.